Skenario pelecehan seksual istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, gagal. Laporan istri mantan Kadif Propam itu dihentikan penyidik Bareskrim Polri karena tidak ditemukan adanya unsur pidana, melainkan sebagai kategori upaya menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang diduga diotaki Ferdi Sambo. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Ini kan sudah terjawab di LP yang 340. Kalau kita pun mengatakan ada motif terkait dengan kasus ini kan terjadinya di Magelang bukan di Duren 3. Oke, cukup ya. Sebelumnya, demi menguatkan skenario adanya pelecehan seksual hingga mengakibatkan aksi tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, istri Ferdi Sambo mengajukan permohonan perlindungan saksi ke LPSK pada 14 Juli. Hasilnya, pertemuan pertama antara pihak LPSK dan Putri Chandrawati yang dijadwalkan pada 27 Juli lalu gagal karena Putri tidak dapat ditemui dengan alasan masih trauma. Hingga pada tanggal 9 Agustus, petugas LPSK mendatangi langsung kediaman Putri lengkap dengan pengamanan polisi. Alasannya demi menjaga keamanan anggota LPSK dan privasi Putri selaku korban dugaan pelecehan seksual. Dan lagi-lagi asesmen Putri gagal. Hingga akhirnya LPSK memutuskan menolak permohonan pemberian perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati. LPSK bahkan menilai sejak awal ada yang janggal dalam pengajuan permohonan perlindungan istri Sambo ini. Bahkan saya selalu mengatakan kami juga ragu-ragu apakah Ibu P ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang permohonan tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai pelindung LPSK. Selain itu, LPSK juga menyimpulkan Putri Chandrawati mengalami tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas, akan tetapi ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi. Hingga kini sudah ada 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Barada Richard Eliezer selaku sopir Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal yang merupakan ajudan istri Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan sang majikan Irjen Ferdi Sambo. Lalu, bagaimana dengan kelanjutan status hukum istri Ferdi Sambo yang tak lain merupakan saksi kunci dari kematian sang ajudan? Saya sudah bersama kuasa hukum istri Ferdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Sang kuasa hukum adalah Patra M. Zain. Selamat malam, Bung Patra. Malam, Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Patra, saya mau double check dulu ya. Jadi Anda ini yang memberi kuasa itu Irjen Ferdi Sambo atau Bu Putri? Bu Putri. Ibu Putri. Ya, jadi Anda adalah kuasa hukum Ibu Putri, bukan kuasa hukum Irjen Polisi Ferdi Sambo. Oke. Tapi Anda dihubungi oleh siapa? Jadi kalau kronologisnya itu 19 saya pulang ibadah haji. 19 Juli? Juli, ya. Hampir 1 minggu, sudah lebih 1 minggu setelah kasus itu ya? Ya, jadi kalau peristiwa ini kan terjadi itu 8 Juli. Nah, saya baru pulang ke Jakarta itu tanggal 19 Juli, lalu 24 ya ada yang menghubungi saya, diminta saya datang ke Saguling
Ya, dari situlah saya tahu bahwa Ibu PC memberikan kuasa juga kepada saya. Oke, berarti yang menghubungi sebenarnya adalah Pak Ferdi Sambo untuk menjadi kuasa hukum istrinya. Teleponnya saya nggak tahu siapa yang hubungi, tapi yang pokok itu bahwa saya diminta untuk datang. Jadi kuasa yang saya pegang saat ini ya itu Datang ke sana bertemu siapa? harusnya bertemu Ibu pada waktu itu. Cuman, Tapi tidak bisa. pada waktu itu kan beliau tuh masih ya depresi ataupun apa Itu yang namanya ingin saya nggak tahu dapatkan istilahnya. sebenarnya. Berarti yang berhubungan dengan Anda waktu itu adalah Pak Ferdi Sambo untuk menjadi kuasa hukum istrinya. Kalau untuk yang menghubungi bukan Pak Ferdi langsung, ya, tapi saya hanya diminta untuk datang, ya, untuk menjadi kuasa Ibu. Begitu. Oke. Pada saat kita bicara ini adalah hari Kamis tanggal 18 Agustus. Ya, Anda masih jadi kuasa hukum Ibu Putri? saya masih, setahu saya masih jadi kuasanya, surat kuasanya ada di saya dan sampai Belum dicabut ya? hari ini juga tidak ada pencabutan. Ya saya harus tanya ini sebagai double check karena ada tersangka yang sudah 3 kali ganti pengacara. Siapa tahu. Ya, Ya jadi untuk memastikan saja bahwa Anda masih memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama klien Anda. Anda awalnya itu menggebu-gebu sekali mengatakan ada pelecehan seksual, dugaan pencabulan. Anda masih bersikeras dengan statement ini? jadi begini Mbak Rosi ya, melanjutkan kronologis tadi, 24 saya dihubungi dan diberikan kuasa, ya. Setelah itu saya bertemu ya beberapa kali. Dalam pertemuan itu tentu yang saya lihat kondisi dari klien saya. Ibu Putri? Betul. Nah, karena saya melihat secara langsung ya, dan kondisi itu tentu berdasarkan penilaian saya itu tidak dibuat-buat ya. Dan saya diberikan informasi juga oleh tim kuasa yang lain karena bukan hanya saya yang tim kuasa, ada beberapa. Oke. Ya. Nah, Jadi Anda melihat kondisi Ibu Putri pada waktu itu, oh iya. depresi, stres, Ya. sehingga ketika dikatakan mengalami pelecehan seksual, dugaan pencabulan, Anda percaya? Saya pada awal ya itu Enggak, saya hanya tanya Anda percaya atau tidak? saya sangat percaya Oke, bahkan. karena kalau Anda ditanya percaya atau tidak lama menjawabnya, jangan-jangan Anda sendiri nggak percaya. Nah, kalau ditanya itu saya sangat percaya, bukan hanya percaya Baik. tapi sangat percaya. 24 Anda diberikan kuasa Ya. sebagai pengacara Ibu Putri. Sebelumnya kan sebenarnya sudah ada LP atau laporan polisi ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian Anda juga datang ke Polda Metro Jaya soal pelecehan seksual di TKP-nya itu adalah di Duren 3 setelah PCR. Anda kan di situ tidak ada kan? Tidak ikutan kan? Belum ikut. Belum ikut ya. Dan itu Anda jadikan landasan dengan bersemangat bahwa terjadi pelecehan seksual. Betul. Apalagi begini, apalagi laporan polisi tentang dugaan pelecehan atau kekerasan seksual itu dari proses LP naik ke tingkat penyidikan. Ya, oke. Tapi kan kemudian itu disebutkan pada waktu LP itu kan terjadi di Duren 3. Persis. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3. Persis. Jadi kalau Anda masih yakin terjadi pelecehan seksual? jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah Betul. trustworthy, saling percaya. Betul ya. Nah bahwa ternyata saya juga kena prank belakangan baru tahu kan. Baru taunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan dibilang oleh Bareskrim begitu loh. Tidak saja unsurnya tidak terpenuhi. Ketika LP itu diserahkan atau laporan itu diberikan kepada Polres dan kemudian dilanjutkan di Polda Metro Jaya, itu kan lokus deliktinya kan di Duren 3 dan ternyata tidak terjadi pelecehan seksual di sana. Ya makanya tadi kalau disampaikan oleh Direktur Umum
ya Direktur Tindak Pidana Umum, ya kalaupun ada motif di Magelang Oke, disebut. sebentar saya mau masuk ini. Anda menyebut kena prank atau dibohongi. Anda mau lempar handuk seolah-olah juga jadi korban, dibohongi gitu oleh siapa? Anda mau mengatakan siapa yang berbohong pada Anda? Ferdi Sambo atau Ibu Putri? Keterangan ini kan juga berdasarkan keterangan ibu. Jadi Ibu Putri berbohong pada Anda? Memberikan informasi yang tidak keliru lah begitu. Tidak lengkap, keliru ya, dan tidak Ibu Putri mengatakan pada Anda bahwa pelecehan seksual itu di Duren 3. Yang saya lihat itu pada waktu hasil pemeriksaan saja. Kalau secara langsung tidak. Oke, berarti saya mau tanya supaya clear. Anda taunya atau Anda begitu berapi-api kan sebelumnya bahwa ada pelecehan seksual, ada pencabulan. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3 seperti LP atau laporan polisi. Nah, informasi itu, kesaksian itu Anda dengar dari Pak Sambo atau langsung dari Ibu Putri? Untuk yang awal ya, pertama saya tahu itu ya saya membaca berkas ya. Setelah membaca berkas saya nggak tanya lagi karena saya sudah langsung percaya pada waktu itu karena Sekelas Anda aktivis latar belakang YLBHI banyak membela ke kelompok tertindas, hanya melihat berkas langsung percaya. Anda sebaliknya untuk apa saya tidak percaya begitu. Kenapa saya tidak yakin bahwa Anda kena prank atau dibohongi? Karena Anda ingin melempar handuk atau melepaskan tanggung jawab sesungguhnya bukan karena Anda dibohongi. Anda termasuk pengacara yang menghalang-halangi penyelidikan atau ingin menutupi kasus pembunuhan. Jadi begini, seluruh laporan itu ya itu sudah dilakukan. Makanya saya sampaikan tadi kronologisnya. Kronologis sampai saya diberi kuasa tanggal 24. Proses dari tanggal 8 sampai tanggal 24 itu ya saya tidak ikut. Proses mendampingi pun ataupun melakukan pendampingan ya itu tidak pernah saya melakukan pendampingan ketika memberikan keterangan. Anda begitu bersemangat mengatakan seolah-olah itu terjadi dan sekarang Anda mau lepas tangan. Saya kan nggak tahu, saya kan nggak ikutan. Anda bersemangat sekali loh. Kalau soal semangat dari dulu, nggak sekarang aja gitu loh. Iya semangat tapi ternyata apa yang Anda katakan bohong. Begini ya, saya mau bilang dua hal. Kasus ini sedang berjalan Mbak Rosi. Kebenaran materialnya pun ya, yang mana yang benarnya nanti ya, itu baru kita tahu di muka persidangan gitu loh. Bung Patra, tersangka Ferdi Sambo sendiri sudah mengakui tidak ada pelecehan seksual di Duren 3. Itu yang ingin saya persoalkan dari Anda yang sejak awal bersemangat ternyata dan kemudian Anda bilang saya juga dibohongi kena prank dan ternyata memang tidak ada pelecehan seksual di Duren 3. Itu yang sudah saya mau tekankan. Ya, kalau itu benar, saya nggak bantah itu ya. Dan sekarang Anda ingin mengatakan dibohongi juga? Bukan. Enggak, tadi kan Anda bilang kena prank. Pertanyaan kan ada dua. Satu lokasinya, satu peristiwa kekerasan seksual itu. Kan itu. Oke. Ya. Anda mau mengatakan bahwa secara lokasi dimanipulasi bukan berarti pelecehan seksualnya tidak terjadi. Iya, itu yang saya mau bilang. Istri Ferdi Sambo yang muncul pertama kali di Makobrimob dipertanyakan apa betul ia adalah orang yang sama seperti yang ada di foto-foto selama ini. Ibu Pece, ada yang mau disampaikan? Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Anak berapa Pak? Bapak untuk anak berapa Pak? Cukup emosional
Dan saya rasa saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah tentu seorang perempuan harus berada dalam situasi seperti ini. Tapi kembali ke pertanyaan awal saya, banyak yang nanyain, itu benar Bu Putri? Memang di tim kita itu ada beberapa, termasuk ada tim kuasa yang perempuan begitu. Nah kalau ditanya itu memang Ibu Putri, itu Bu Putri. Oke, terus apa hubungannya dengan Anda mengatakan ada tim kuasa hukum, ada perempuan juga? Ya karena ada beberapa yang beredar, dibilangnya yang datang bukan Bu Putri. Gitu. Kuasa hukumnya mirip dengan? Malah dibilang ada yang datang itu kuasa hukumnya begitu. Cuman Anda kan nggak ada di situ, saya tidak melihat Anda dalam visual itu. Memang kalau pada saat pendampingan memberi keterangan ya itu saya belum pernah mendampingi karena tim lain itu tugasnya tim lain. Ada di sana Pak Arman Hanis misalnya. Kenapa saya tanya ini Bung Patra, Anda kan nggak ada di sana. Bagaimana Anda bisa menjawab bahwa ya itu emang Bu Putri? Karena banyak yang kok beda sekali dengan foto-foto yang beredar selama ini. Udah berapa kali lah bertemu sama Ibu melihat gitu ya. Ini Ibu Putri ya? Ya ini Bu Putri. Saya ingin bertanya begini, 9 Agustus hari Minggu, Ibu Putri pertama kali yang muncul, ia datang ke Makobrimob dan kemudian diberikan semacam konferensi pers singkat. Kalimat pertamanya adalah saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya dan selebihnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini redaksional statementnya dari siapa? Ibu Putri lah yang ngomong. Ibu Putri yang bicara? Bukan dirancang oleh kuasa hukum? Pengetahuan saya nggak ada yang rancang-rancang. Saya menanyakan ini karena apa hubungannya mempercayai dan tulus mencintai suami saya itu harus menjadi sebuah pesan bagi publik? Kalau itu saya nggak tahu Mbak Rosi karena yang ngomong beliau ya kan, pikiran beliau, ucapan beliau ya kan, saya nggak tahu kalau ditanya itu. Oke, kalau itu murni dari pemikiran seorang Ibu Putri bisa berbicara di depan kamera, di depan wartawan, tapi tidak bisa berbicara di depan Komnas Perempuan, tidak bisa bicara di depan LPSK. Ya konteks bicara ini kan pada saat ya suaminya itu ditahan di Makobrimob ya. Jadi alangkah wajarnya bahwa beliau mau ngantarin pakaian dan bertemu, itu konteksnya. Kalau konteks diperiksa itu memberikan keterangan itu beda lagi. Bukan, gitu loh. bukan. Bu Putri bisa tidak memberikan keterangan di depan kamera, belasan kamera TV di sana dengan puluhan mic dan handphone di sana, tapi Ibu Putri memilih untuk berbicara. Setelah suami ditahan pun dalam beberapa kali kesempatan di LPSK dan Komnas Perempuan juga tetap tidak bisa bicara. Bisa bicara depan umum, tapi tidak bisa bicara dalam lingkup private di LPSK dan Komnas Perempuan. Jadi begini, kalau untuk pemberian keterangan sifatnya pro justisia maupun pemberian keterangan, ya itu ada tim psikolog, ya tim psikolog dan juga itu berdasarkan ya kemampuan dan atau bisa atau tidaknya si ibu memberikan keterangan. Nah itu konteksnya. Ya justru itu. Di depan Makobrimob kan tidak ada kalau di pendampingan psikolog klinis, psikolog forensik dan lain sebagainya. Tapi bisa bicara. Ya. Di LPSK ada psikolog, di Komnas Perempuan juga mereka yang terbiasa memberikan pendampingan pada korban. Nggak bisa juga. Sebenarnya setahu saya ya pada waktu beliau itu datang ke Makobrimob itu nggak ngasih tahu wartawan sebenarnya. Harusnya itu ya nggak ada. Oh itu justru Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Ada tidak memberitahukan wartawan, ada wartawan tapi kan tetap bisa bicara. Anyway kalau Anda tidak bisa jawab ini tidak apa-apa, tidak akan saya kejar lagi. LPSK selama ini mengatakan bahwa tidak dapat menggali informasi. Bu Putri hanya mengatakan malu mbak. Malu karena apa? Konteksnya yang dimintai keterangan LPSK ya? Ya. Kalau dimintai keterangan LPSK itu yang setahu saya ini tentu pengetahuan saya Mbak Rosi ya. Pada saat dimintai ya kondisinya lagi down lagi begitu. Ya.
Jadi hanya dapat mengatakan hanya bisa menangis dan Iya. malu. Oke, LPSK menemukan kejanggalan dalam permohonan perlindungan yang diajukan oleh Bu Putri. Saya ingin ingatkan lagi apa kata Ketua LPSK soal ini. Mengapa mereka menolak? Tetapi sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini. Kejanggalan yang pertama, ternyata ada 2 permohonan lain yang diajukan oleh Ibu P ini bertanggal 8 Juli 2022 dan ada permohonan yang didasarkan pada LP yang diajukan oleh Polres Jakarta Selatan bertanggal 9 Juli. Dan kejanggalan ini makin kuat lagi setelah kami mencoba berkomunikasi dengan Ibu P. Bahkan saya selalu mengatakan kami juga ragu-ragu apakah Ibu P ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang permohonan tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai terlindung LPSK. LPSK mengatakan bahwa ini tidak murni keinginan Bu Putri, tapi ada pihak yang ingin mendesak atau begitu ngotot memasukkan Ibu Putri di LPSK. Ya, jadi kalau ada 2 laporan 8 Juli sama 9 Juli ya saya masih di Tanah Suci tuh nggak tahu menahu. Ya, saya pulang tanggal 19. Ini yang tadi saya katakan, Anda mau melempar tanggung jawab, mau fee-nya sebagai kuasa hukum tapi nggak mau bertanggung jawab pada saat kasus itu terjadi. Begini ya, saya terbiasa dididik ya sama senior-senior dulu ya. Itu dalam menangani perkara itu memang hubungannya kepercayaan. Ya persis. Dan terbukti Anda tidak dipercaya untuk mengatakan yang sebenarnya. Anyway, saya mau tetap soal LPSK ini. Anda merasa emang ini dari Bu Putri atau memang ada ada kelompok yang ngotot banget Mas supaya Bu Putri ini masuk dalam LPSK dan ternyata ditolak? Ya pertimbangannya kan adalah ketika kan LPSK itu kan ada syaratnya supaya orang bisa menjadi saksi atau korban yang dilindungi oleh lembaga negara ini. Betul. Ya. Masalahnya adalah berdasarkan pertimbangannya LPSK, Bu Putri tidak masuk kategori. Tidak lulus karena gitu memang dianggap tidak kooperatif, tidak dapat digali keterangannya dan ada kecurigaan ini sengaja didorong masuk mendapat perlindungan saksi korban dan banyak kemudian yang menjawab pertanyaan publik, berarti memang nggak ada pelecehan seksual, buktinya ditolak sama LPSK. Ya kalau soal pelecehan seksual tadi yang seperti saya bilang ya, kalau untuk dugaannya sekarang malah beralih dia bukan terjadi di Jakarta tapi di Magelang kan begitu. Tapi dalam konteksnya LPSK kenapa dia tidak dijadikan sebagai salah satu orang yang terlindungi kan bahasanya terlindungi. Ya, oke. Anda sudah beberapa kali mengatakan di Magelang. Apa? Bukti apa atau mau percaya seperti apa lagi bahwa Anda katakan bahwa ya ini di Magelang, pelecehan seksualnya di Magelang? Sebenarnya kalau itu ya saya bisa, ini karena berkasnya yang saya baca ya Mbak. Ya, itu ada berkas yang saya baca bahwa kejadian itu yang pertama didukung dari ya percakapan telepon tanggal 7 Juli ya. Tapi masuk dia tanggal 8 dini hari begitu ya. Itu ada percakapan antara ibu dengan suaminya. Coba saya mau lihat BAP-nya. Tidak akan saya bacakan, tidak akan di zoom oleh kamera, tapi saya ingin tahu bahwa apa yang Anda katakan adalah benar dan bukan hasil hanya katanya. Ya, bentar ya. Ini saya hanya tunjukkan saja. Ya. Ini bisa lama nyarinya nih. Oke, itu yang BAP ya. Oke. Ini ya. Oke. Ya. Jadi Anda berpegang bahwa ada telepon di tanggal 7 Juli. 8 dini hari. Mau masuk 8 dini, malam-malam, tengah malam. Ya. Ada telepon dari seorang istri kepada suaminya. Oke, di Magelang. Dari Magelang ya kan. Ke tempat di mana Sambo berada. Oke. Dan inilah yang menjadi pemicu terjadinya pembunuhan itu.
Ya kalau pemicu kan bisa saja dibilang motif ya. Tapi apakah ini nanti menjadi motif betul ya nanti di persidangan. Apa isi percakapan itu? Ya tentu, Kira-kira garis besar ya. Di situ kan tertulis cukup detail, tapi saya ingin Anda mengatakan apa garis besarnya. ya klien saya mengalami kekerasan seksual. Itu adalah Makanya laporan beliau- istri kepada Ferdi Sambo. Makanya beliau pulang. Ya mendadak dini hari itu langsung pulang. Oke. Kabar Reskrim hingga Menko Polhukam sudah mengatakan tidak ada pelecehan seksual. Jadi siapa yang berbohong? Ya, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Jadi yang bohong siapa? Apa itu? Yang bohong maksudnya? Yang bohong Nah statementnya kan tadi begitu, kecil kemungkinan. Kalau dibilang kecil berarti ya bukannya nggak ada, tapi kecil kemungkinannya. Oh, kan gitu. Dirtipidum sudah mengatakan tidak ada tindak pidana pelecehan seksual. Itu tadi kan dibacakan kecil kemungkinan. Yang dinyatakan tuh kecil kemungkinan. Kenapa? Ya betul, karena kalau 340 ya pembunuhan berencana beda dengan 338, menghilangkan nyawa orang. Bagaimana mungkin ada ya pemicu kalau itu sudah direncanakan. Bung, lokusnya sudah berganti. Oke, tidak ada pelecehan seksual. Nah, kalau ini yang saya bilang tadi ya. Lokusnya sudah berganti. Ya, Sebentar, makanya, lokusnya berganti. Anda ingin mengatakan bahwa berbohong soal lokasi di mana pelecehan seksual itu terjadi bukan berarti pelecehan seksualnya tidak ada. Bahwa berbohong soal lokasi, tetapi Anda yakin pelecehan seksualnya tetap ada, yaitu di Magelang. Clear ya statement saya? Ya tapi soal yakin ini ya. Kemarin juga saya yakin nih Mbak Rosi ya. Makanya kalau ditanya Anda yakin, saya langsung teringat kemarin nih ya. Ya. Gimana sebagai kuasa hukum aja nggak yakin sama kliennya? Makanya saya bilang itu, yang saya sampaikan ini ya berdasarkan keterangan ya, keterangan orang, keterangan saksi, bukan saya yang lihat langsung. Dan ketika BAP yang Anda tunjukkan itu ada juga adalah keterangan Ya, dari keterangan, tersangka, sang ya, suami. Oke. Bukan keterangan, pokoknya keterangan ya dari orang. Oke. Ya. Bung Nah Afan, oleh karenanya yang saya mau bilang bahwa nanti baru kita tahu kalau sudah diuji di persidangan. persis. Itu tidak perlu sekolah hukum untuk Ya, tahu seperti itu. Tapi kan Mbak Rosi bilang Anda yakin. Nah kalau yakin saya mau bilang apa? Nggak bilang. Karena sebelumnya yakin ternyata kena bohong. Tapi kalau emang itu kejadian saya bilang nggak yakin, salah juga saya. Pertanyaan saya soalnya begini, ketika pelecehan seksual, sebentar ya, saya mau mendudukan ini menjadi biar fair ya, berbohong soal lokasi di mana pelecehan seksual itu terjadi, tetapi clear bahwa tadi saya sudah ulangi, bukan berarti pelecehan seksual itu tidak terjadi, bohong soal tempat, tapi peristiwa pelecehan seksualnya tetap terjadi. Yang ingin saya uji dari Anda adalah sudah bohong pertama kali, bohong terhadap lokasi pelecehan seksual, kenapa kita harus percaya bahwa memang ada pelecehan seksual di tempat yang berbeda? Kalau soal percaya nggak ada kewajiban maupun larangan mau percaya apa enggak sebenarnya ya. Tetapi yang saya mau bilang adalah ini peristiwa ada orang meninggal dunia ya di rumah seorang jenderal ya, dan jenderalnya itu ada di tempat. Di rumah itu gitu loh. Ini yang Anda tidak tahu kan? Anda kan tahunya bahwa itu tembak menembak, skenario awal. Iya, sebelumnya kan gitu. Ya. Itu yang saya sampaikan terus menerus. Ada orang meninggal dunia di rumah seorang jenderal, jenderalnya ada. Maka yang perlu juga digali kan tentu motifnya. Kok bisa? Gitu loh. Nah, karena ada motifnya dalam hukum pidana itu selalu ada mensrean, niat jahat dan motif ya. Ketika saya awal disampaikan bahwa ini pemicunya adalah kekerasan ya seksual yang dialami seorang istri, secara logis ya masuk akal gitu loh.
Tapi apakah saya tahu persisnya dan kejadian itu misalnya ternyata bergeser sekarang di Magelang, ya itu yang saya berulang-ulang nanti kita uji begitu loh. Tapi yang paling pokok yang perlu dipikir juga adalah terutama nanti hakim yang memeriksa kasus ini ya ada orang meninggal dunia di rumah jenderal, jenderalnya ada begitu loh. Dan dia yang membunuh dengan perencanaan, makanya kena pasal 340. Nah, kalau itu nanti putusannya, terserah putusannya. Begini, ya Gitu. saya ingin mengatakan bahwa Anda ini mewakili Bu Putri secara genuine nggak? Bukan hanya genuine, ini murni. Kalau genuine kan asli, kalau ini murni. Yang saya khawatirkan adalah Pure dia, bukannya genuine, bukan, pure. Yang saya khawatirkan adalah Anda menggunakan isu pelecehan seksual hanya untuk menyelamatkan atau karena masukan dari Ferdy Sambo dan tim laki-laki lainnya menjadikan Ibu Putri sebagai alat untuk meloloskan pembunuh berencana. Kalau itu terlalu jauh lah. Kenapa terlalu jauh? Nah, yang pokok pada waktu itu memang saya ya mau dibilang percaya ya percaya begitu. Ya kan? Bahwa itu digunakan orang ya ternyata juga nggak bisa digunakan. Ya dong, orang sekarang dakwaannya atau sangkaannya bukan hanya 338 tapi disangka juga melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam 340 gitu loh. Menko Polhukam bahkan pembunuhan berencana. Menko Polhukam bahkan ikut berencana tidak ada pelecehan seksual. Cerita-cerita laporan pemeriksaan itu yang mengerikan, campur, menjijikkan. Sebagai kuasa hukum, apa tanggapan Anda? Campur gimana? Campur? Tidak ada pelecehan seksual. Cerita-cerita laporan pemeriksaan itu mengerikan, campur, menjijikkan. Ya karena itu belakangan diketahui ya bahwa isu pelecehan seksual itu supaya tidak ada yang namanya dakwaan atau sangkaan ya itu 340 berencana. Itu mungkin yang dibilang Pak Menko Polhukam itu gitu loh. Dan itu sudah dikoreksi oleh penyidik karena ada tim sus, kan itu ceritanya. Kalau Anda mewakili Ibu Putri, Anda sendiri sudah mendengar kesaksian dari Ibu Putri? Atau Anda mendengar ini sebelumnya dari sang suami? Saya ini ya sempat membaca. Ya. Bukan, pertanyaan saya mendengar langsung dari Ibu Putri, bukan membaca. Mendengar langsung keterangan Ibu Putri tentang apa yang dialaminya dan apa yang kalau dia mendengar lihat. langsung saya enggak. Oh jadi nggak pernah? Sebagai kuasa hukum Ibu Putri, Anda nggak pernah mendengar langsung apa yang terjadi pada dirinya? Gimana mau dengar langsung, nangis saja, LPSK datang dia nangis, saya yang datang nangis, gimana mau nanya? Jadi Anda hanya baca? Iya. Orang kan harus ada empatinya Mbak Rosi. Orang misalnya datang ke rumahnya ya kita mau nanya apa kalau dia lagi nangis, dia lagi depresi. Makanya saya kaitannya dengan keterangan saya berikutnya. Meskipun ketika saya mencoba berbicara juga dan saya mendapatkan informasi dan itu juga dikatakan secara terbuka, depresi, stresnya tidak bisa didefinisikan melulu karena pelecehan seksual. Bisa juga apa yang dialaminya. Kalau Anda tidak bisa bicara langsung dengan menggali atau mendengar apa yang menjadi kesaksian Bu Putri. Jadi sebenarnya Anda nggak tahu apa-apa ya? Kalau dibilang untuk kejadian peristiwa yang dia sampaikan yang di prank ini ya saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya ini ya berpegangan pada hukum acara lah minimum. Ya. Apa? Ada hasil kesimpulan psikolog medis yang menyatakan secara psikologis ya memang yang seperti disampaikan LPSK tadi misalnya. Yang kedua laporan yang sudah berjalan bahwa ada sampai laporan itu naik sidik. Gimana saya nggak percaya? Lalu melihat langsung beberapa kali beliau ya menangis. Apa alasan saya deh kalau misalnya saya nggak percaya begitu? Apa alasan saya? Bahwa kemudian ternyata ya itu ternyata tidak ada yang namanya
kekerasan seksual di Saguling, ya itu udah belakangan. Anda nggak merasa malu? Merasa malu bahwa Anda yang selama ini semangat berbicara kepercayaan, trustworthy, ternyata dari sejak awal Anda sendiri dibohongi oleh klien Anda. Makanya saya selalu bilang, kalau ada perempuan yang melapor, perempuan minta dampingi, saya harus percaya sampai terbukti sebaliknya. Tapi kalau bilang di malu, bukan malu lagi nih. Apa? Ya ternyata ya memang nggak ada. Mundur dong dari pengacara. Ini kalau mau mundur ya, ataupun misalnya saya saya harus ngomong juga secara langsung begitu. Dari tempat kejadian perkara, semua sudah jadi tersangka. Hanya tinggal istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Ibu Putri yang statusnya sampai saat ini belum jelas. Berikutnya, hasil asesmen tingkat ancaman ini menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon saat ini tidak mencerminkan yang bersangkutan dalam situasi yang terancam jiwanya. Terindikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan. Kemudian tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas, akan tetapi ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi. Setelah LPSK menolak permintaan Ibu Putri untuk dilindungi sebagai saksi korban, kemudian beredar kabar dari LPSK bahwa ada amplop titipan Bapak. Ada upaya menyuap LPSK? Kalau cerita itu saya nggak tahu lah. Nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Saya itu tahu itu ya waktu ada wawancara di CNN. Ada juga yang bilang begitu. Saya bilang nggak tahu saya. Orang jarang juga saya nonton TV. Bahwa itu kan bukan soal nonton TV. Ya, ini kan saya, tentang klien waktu itu klien Anda itu sedang diperiksa di Polda Metro Jaya. Jadi tidak saja ada LPSK, di situ juga kemudian ada perwakilan dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan kemudian ada titipan dari Bapak. Ya saya tahu. Harusnya Anda tahu dong. Enggak lah. Kan Anda mendampingi klien. Di mana? Di Polda Metro Jaya waktu itu? Enggak, kan saya bilang waktu pemberian keterangan saya nggak pernah dampingin. Nggak pernah. Pertanyaannya kan jadi begini, kalau memang perlu dilindungi oleh LPSK kenapa harus menyuap ya? Ya makanya saya nggak tahu cerita soal ada titipan amplop coklat itu, nggak tahu saya. Ya kan. Ngapain juga dititipin amplop coklat itu. Ini menurut Anda merugikan klien Anda nggak, Ibu Putri? Ya saya peristiwanya nggak tahu apa ada apa nggak tahu juga. Kaitan kalau ditanya soal kaitan amplop coklat itu saya nggak tahu. Anda nggak nanya juga pada tim yang lain soal kenapa bisa ada amplop coklat? Sama jawabannya sama saya. Kalau tanya tim yang lain bilang nggak tahu kalau soal itu mah, ya kan? Nggak tahu kalau soal amplop coklat. Anda tadi mengatakan bahwa soal dibohongi, ya kan? Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab orang yang membohongi Anda? Jadi gini ya, ada dua yang saya mau sampaikan. Ya. Apa ternyata yang saya baca itu, ya itu tidak benar. Ya. Nah yang saya baca itu kan tadi itu, ya bahwa berkasnya sesuai dengan SP2HP pada waktu itu, ya sudah naik sidik, sudah ada yang namanya saksi-saksi dipanggil kan begitu. Sudah ada hasil dari misalnya tim psikolog. Itu yang saya baca. Begitu loh. Dari dasar itu ternyata ya itu naik sidik pada waktu itu loh. Konteksnya pada waktu itu. Nah karenanya tentu saya bicara ditanya ya sesuai dengan apa yang saya baca dokumennya. Begitu. Nah kalau misalnya jadi Anda mau menyalahkan dokumennya. Saya mau tanya orangnya. Anda nyalahin dokumennya. Kan itu pasti ada itu orang. Itu tadi ada keterangan saksi. Ya, ada hasil psikolog. Kan saksi itu. Siapa? Saksi yang di rumah itulah. Yang ada ajudan,
Dan termasuk ada Pak Ferry Sambo. Ya saya nggak terlalu detail lah itu kan prosesnya masih waktu itu kan di Polres Jakarta Selatan sama di Polda. Gitu. Jadi hanya mengandalkan membaca dokumen laporan Anda percaya? Ya percayalah, karena apa? Karena yang saya mau bilang adalah itu keterangan atau alat buktinya. Bahwa itu benar terjadi apa enggak sebenarnya kan memang belum. Karena ini kan proses hukumnya berjalan. Begitu loh. Sekarang saya tanya sama... Anda merasa khawatir nggak bahwa klien Anda kan di TKP itu hanya satu meninggal dan lainnya sudah jadi tersangka. Kecuali klien Anda Ibu Putri. Dan sekarang banyak desakan untuk menjadikan Ibu Putri juga tersangka. Makanya saya kembalikan lagi. Ya. Kalau nanti di persidangan ternyata ada informasi keterangan saksi berbeda ataupun nanti diuji berbeda lagi, ya kan? Mana saya tahu, begitu loh, ya kan? Nah, yang pokok adalah dalam sistem ini, peradilan ini, ya baru nanti kita tahu Mbak Rosi sebenarnya ya. Seperti kasus yang kemarin itu ya. Kasus perkara yang di sidang itu misalnya sianida kan. Itulah kebenarannya berdasarkan putusan majelis. Apa benar terjadi begitu? Belum tentu. Ya, itu pertanyaan ya, kita di persidangan. Tapi pertanyaan saya adalah apakah Anda cukup mencemaskan klien Anda itu berpotensi jadi tersangka? Kalau itu saya nggak ngajari penyidik lah. Penyidik ini udah ditarik loh ke Barreskrim. Ada tim khusus malah ya yang mengawasi. Tentu lebih ilmunya untuk soal penyidikan ya itu Barreskrim yang lebih tahu begitu loh. Karena begini, saya ingin juga berempati dengan apa yang terjadi pada Ibu Putri. Meski di luar sana ketika Ibu Putri di Makobrimob menangis dengan menyatakan sedikit kalimat dengan emosional, semua orang mengatakan bahwa itu nangis buaya, berpura-pura. Tapi saya ingin mencoba juga fair bahwa ini situasi yang tidak mudah bagi dia. Saya itu dari tadi merasa bahwa Anda sesungguhnya tidak secara pure membela Ibu Putri. Tetapi Anda membawa suara Irjen Polisi Sambo untuk menggolkan desainnya. Gimana saya, ini kan Hubert ngomong, kalau dia lawan saya ngomong apa aja nggak percaya. Tapi kalau dia kawan nggak butuh penjelasan. Saya ini advokat, diberi kuasa ya saya bela. Sesimpel itu. Dan berkas saya baca ya itu membuat saya percaya. Apakah dia benar? Saya sudah bilang standing point saya, nanti kebenaran materialnya di persidangan. Saya merasa Anda begitu bersemangat mengatakan semua tindak pidana lainnya harus dikesampingkan kalau ada korban pelecehan seksual. Apalagi dengan ada undang-undang terbaru, tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi yang saya takutkan adalah Anda dan tim Ferdi Sambo menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Menjadikan kasus ini sesungguhnya hanya untuk meluluskan, menguatkan desain kebohongan tersangka pembunuhan berencana dengan menggunakan seorang perempuan yang sangat lemah. Bu Putri hanya dijadikan alat untuk meloloskan pembunuh. Kalau soal desain ya itu saya nggak tahu menau. Ya, desain tadi ya bicara desain. Nggak ada saya tahu sebelum pemeriksaan sebagai tersangka ataupun pemeriksaan perkara saksi-saksi lain saya tahu. Nggak ada. Saya nggak pernah itu. Dan saya sekali lagi bilang ya, pikiran saya amat sederhana. Ada laporan klien saya ya dan di berkas itu dibilang adalah korban kekerasan seksual. Maka saya harus percaya. Kenapa percaya? Ya begitu memang. Sampai ternyata terbukti sebaliknya. Terbukti sebaliknya ini yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim gitu loh. Kalau dibalik pertanyaannya, kenapa saya nggak harus percaya? Orang begitu kok keterangan saksinya begitu, asesmen tim psikolog begitu saya bertemu beberapa kali, memang beliau terlihat ya menangis dan saya kan ada feeling juga. Feeling terhadap? Ya memang ini orang, ya memang beliau ini memang mengalami satu ya tekanan dan seterusnya gitu. Tekanan?
Ya nggak tahu tekanan, ya maksudnya istilahnya tuh dia secara psikologis kan tertekan pasti. Gitu loh. Apa yang Anda akan lakukan jika Ibu Putri jadi tersangka? Begini ya, kalau nanti dia ya mengalami proses hukumnya berjalan, ya tentu kalau dia Apa yang Anda akan lakukan? ya tergantung Kalau gitu loh, dia bergantung menjadi dari dia tetap kasih kuasa saya atau enggak. Karena kan ini cuma dari saya kuasa ini kan pada waktu itu dalam proses yang namanya pelaporan dugaan. Ya. Bisa aja dia nggak kasih kuasa misalnya. Tapi yang saya mau bilang ya, ini sekarang sudah prosesnya sudah di Bareskrim. Apakah ditetapkan jadi tersangka atau tidak ya, saya kira itu kewenangan. Jangan juga Bareskrim misalnya didorong ya, ternyata tidak ada urgensinya menjadikan. Jangan menjadikan tekanan publik untuk menjadikan Ibu Putri tersangka kemudian jangan jadi juga karena ada tekanan, ada juga ya desakan dari banyak pendapat masyarakat yang semestinya memang nggak signifikan dan atau secara proses hukum klien saya jadi tersangka dijadikan tersangka. Persis, saya rasa gitu loh. semua juga memiliki pandangan yang sama. Saya berharap Anda sungguh-sungguh menjadi pembela seorang perempuan yang saat ini dalam keadaan lemah. Dan bukan menjadi pengacara yang terlibat dalam desain besar yang hanya menjadikan Ibu Putri sebagai alat. Itu saja. Insya Allah ya, dengan izin Allah. Semoga Anda dapat dipercaya. Makasih Mbak Rosi. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Rosia Nasilalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.